Raden Ajeng Kartini atau Raden Ayu Kartini lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Hindia Belanda. Raden Ajeng Kartini berasal dari kalangan priai atau kelas bangsawan Jawa. Ia merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngarsina. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Kakak Kartini, Sasro Kartono, adalah seorang yang pintar dalam bidang bahasa. Hingga usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan bersekolah di ELS. Kartini belajar bahasa Belanda di sekolah tersebut, tetapi setelah usia 12 tahun, ia harus tinggal di rumah karena sudah bisa dipingit. Karena Kartini bisa berbahasa Belanda, maka di rumah ia mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abedanon yang banyak mendukungnya. Dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi, karena ia melihat bahwa perempuan pribumi berada pada status sosial yang rendah pada saat itu. Oleh orang tuanya, Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang, KRM Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat, yang sudah pernah memiliki 3 istri. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903. Suaminya mengerti keinginan Kartini, dan Kartini diberi kebebasan dan didukung mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang, atau di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai gedung pramuka. Anak pertama dan sekaligus terakhirnya, Soesalit Jojo Adiningrat, lahir pada tanggal 13 September 1904. Beberapa hari kemudian, 17 September 1904, Kartini meninggal pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Berkat kegigihannya, Kartini kemudian didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada 1912 dan kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Yayasan Kartini ini didirikan oleh keluarga Van Deventer, seorang tokoh politik etis. Setelah Kartini wafat, MRCH Abedanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan R.A. Kartini pada teman-temannya di Eropa. Abedanon pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda. Buku itu diberi judul Door Duisternis tot Licht, yang arti harfiahnya dari kegelapan menuju cahaya. Buku kumpulan surat Kartini ini diterbitkan pada 1911. Buku ini dicetak sebanyak 5 kali, dan pada cetakan terakhir terdapat tambahan surat Kartini. Terbitnya surat-surat Kartini, seorang perempuan pribumi, sangat menarik perhatian masyarakat Belanda, dan pemikiran-pemikiran Kartini mulai mengubah pandangan masyarakat Belanda terhadap perempuan pribumi di Jawa. Pemikiran-pemikiran Kartini yang tertuang dalam surat-suratnya itu juga menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh kebangkitan nasional Indonesia, antara lain W.R. Supratman yang menciptakan lagu berjudul Ibu Kita Kartini. Surat-surat Kartini juga berisi harapannya untuk memperoleh pertolongan dari luar. Pada perkenalan dengan Estelle atau Stella Zeihandelar, Kartini mengungkapkan keinginan untuk menjadi seperti kaum muda Eropa. Ia menggambarkan penderitaan perempuan Jawa akibat kungkungan adat, yaitu tidak bisa bebas duduk di bangku sekolah, harus dipingit, dinikahkan dengan laki-laki yang tak dikenal, dan harus bersedia dimadu. Surat-surat Kartini banyak mengungkap tentang kendala-kendala yang harus dihadapi ketika bercita-cita menjadi perempuan Jawa yang lebih maju. Berkat jasa R.A. Kartini, sekarang seluruh perempuan Indonesia bisa menempuh pendidikan dan juga meraih cita-citanya. Selamat Hari Kartini.